Pernah kebayang gak sih? Negara yang sekarang sering muncul di berita soal nuklir dan konflik itu dulunya pusat peradaban dunia? Nah, Iran bukan negara sembarangan. Ribuan tahun lalu, wilayah ini adalah rumah bagi kekaisaran Persia yang super megah dan berkuasa sampai ke Yunani dan India. Dipimpin raja-raja hebat kayak Cyrus Agung dan Darius, Persia zaman dulu itu simbol kejayaan, ilmu pengetahuan, dan arsitektur megah. Tapi seiring waktu, kerajaan-kerajaan besar itu runtuh, dan Iran masuk era Islam setelah ditaklukkan oleh bangsa Arab pada abad ke-7. Lalu lahirlah dinasti Safawi yang bikin Syiah jadi mazhab resmi negara. Ini yang bikin Iran beda sendiri di tengah mayoritas dunia Islam Sunni. Abad demi abad berlalu, Iran sempat dikuasai Inggris dan Rusia, sampai akhirnya bangkit lagi di abad ke-20. Tahun 1979, pecahlah revolusi Iran yang menggulingkan Shah, raja modern pro-barat, dan menggantikannya dengan Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini. Sejak itu, Iran berubah drastis jadi negara teokrasi, diatur ulama, dan punya misi kuat jadi kekuatan besar dunia Islam. Hubungannya sama Barat makin panas, apalagi setelah isu program nuklir mencuat dan Iran dijatuhi sanksi bertubi-tubi. Tapi meskipun dicap musuh oleh banyak negara, rakyat Iran tetap bangga sama warisan sejarah dan budaya mereka yang ribuan tahun lamanya tetap hidup sampai sekarang. Dan yang bikin makin menarik, di balik berita-berita panas soal rudal dan embargo, Iran juga negara yang kaya akan seni, sastra, dan budaya yang mendunia. Siapa sih yang gak kenal Rumi atau Hafez, dua penyair besar dari Persia yang puisi-puisinya masih bikin hati adem sampai sekarang? Iran juga jadi rumah buat arsitektur menakjubkan kayak Masjid Shah di Isfahan, atau kota Persepolis yang jadi bukti kejayaan masa lampau. Tapi hidup rakyat Iran gak selalu indah. Sejak revolusi, mereka hidup di bawah aturan ketat, dan banyak dari mereka merasa terjepit antara cinta tanah air dan keinginan buat hidup lebih bebas. Generasi muda Iran sekarang justru makin vokal, terutama setelah banyak gerakan protes muncul menuntut reformasi. Teknologi dan internet jadi senjata mereka buat bersuara, walau sering dibatasi. Iran itu negara penuh kontras. Di satu sisi, punya sejarah yang bikin kagum. Di sisi lain, realita politiknya sering bikin miris. Tapi justru di situ letak kekuatan cerita Iran. Negeri yang terus bertahan, terus berubah, dan gak pernah berhenti jadi pusat perhatian dunia. Dan siapa tahu, di masa depan, Iran bisa kembali jadi negeri yang gak cuma kuat, tapi juga damai dan didengar karena budayanya, bukan karena konfliknya. Tapi, sejarah Iran gak cuma soal kerajaan dan revolusi, ada satu bab penting yang sering bikin dunia tegang, perang. Di tahun 1980, cuma setahun setelah revolusi Islam, Iran langsung dihadapkan pada perang Iran-Irak yang berlangsung 8 tahun lamanya. Saddam Hussein, pemimpin Irak, menyerang Iran dengan harapan bisa memanfaatkan kekacauan pasca revolusi. Tapi Iran gak mundur, malah bertahan habis-habisan meski harus kehilangan ratusan ribu nyawa dan harta benda. Perang ini bikin generasi Iran tumbuh dengan kenangan pahit dan trauma mendalam. Dan sejak saat itu, Iran mulai serius memperkuat militernya, bukan cuma buat bertahan, tapi juga buat menunjukkan ke dunia kalau mereka bukan negara yang bisa diremehkan. Di era modern, Iran juga aktif di kawasan Timur Tengah. Dari Suriah, Lebanon, sampai Yaman, Iran punya pengaruh besar lewat kelompok-kelompok milisi sekutu mereka. Ini yang bikin hubungan Iran dengan negara-negara Arab Sunni, dan tentu saja Amerika Serikat makin panas. Tapi di balik semua ketegangan itu, rakyat Iran tetap menjalani hidup mereka. Ngopi di kafe-kafe kota Teheran, nonton film-film buatan sinias lokal yang sering menang di festival internasional, dan terus menjaga identitas mereka sebagai bangsa yang penuh martabat. Sejarah Iran itu panjang, rumit, penuh liku, tapi justru karena itulah kisahnya selalu menarik untuk disimak. Dan meskipun sering dicap tertutup atau konservatif, Iran diam-diam justru jadi pusat kreativitas di balik tembok pembatasnya sendiri. Anak-anak mudanya, meski dibatasi aturan, terus bikin gebrakan, dari musik underground, seni jalanan, sampai startup teknologi yang mulai dilirik dunia. Mereka hidup di antara dua dunia, nilai-nilai agama yang kuat dan semangat modernitas yang gak bisa dibendung. Bahkan di tengah sanksi ekonomi yang bikin hidup makin susah, semangat inovasi itu tetap tumbuh. Iran juga punya kekayaan alam luar biasa. Minyak dan gas bumi mereka jadi andalan, meski sering bikin negara ini jadi rebutan kepentingan global. Dan kalau ngomongin Iran, nggak bisa lepas dari soal nuklir.
Isu yang bikin hubungan mereka dengan negara-negara barat makin rumit. Buat pemerintah Iran, program nuklir adalah simbol kemandirian dan hak mereka sebagai negara berdaulat. Tapi buat negara lain, itu dianggap ancaman. Dari sinilah lahir berbagai negosiasi, sanksi, bahkan ancaman perang. Tapi yang jarang kita dengar adalah suara rakyat biasa, yang hanya ingin hidup damai, sejahtera, dan bebas menentukan masa depan mereka sendiri. Di balik layar politik yang rumit, Iran adalah kisah tentang bangsa yang terus berjuang, melawan tekanan luar, menghadapi tantangan dalam, dan mencoba menulis ulang takdirnya sendiri. Dan mungkin, di masa depan, dunia akan melihat Iran bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kekuatan damai yang lahir dari sejarah panjang dan perjuangan keras. Dan mungkin, justru di tengah segala keterbatasan itulah kekuatan sejati Iran muncul. Negara ini sudah ribuan tahun berdiri, jatuh bangun dari satu era ke era lain, tapi selalu berhasil bertahan. Dari kerajaan kuno yang membangun jalan-jalan raksasa dan sistem pemerintahan pertama di dunia, sampai negara modern yang penuh teka-teki dan sering disalahpahami. Iran itu seperti mozaik. Tiap bagian sejarahnya, walau kelihatan bertolak belakang, sebenarnya saling melengkapi. Ada sisi religius yang kuat, tapi juga semangat intelektual yang tinggi. Ada tekanan politik, tapi juga kreativitas yang subur. Bahkan ketika dunia barat mencoba menekan, dan kawasan Timur Tengah terus bergolak, Iran tetap memainkan peran penting, entah sebagai lawan, mitra, atau pengimbang. Dan sekarang, di abad ke-21, dengan generasi muda yang lebih terdidik dan terkoneksi secara global, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Iran akan berubah, tapi bagaimana perubahan itu akan datang. Apakah lewat reformasi dari dalam? Atau lewat tekanan dari luar? Atau justru kombinasi keduanya? Yang jelas, kisah Iran masih jauh dari kata selesai. Karena selama rakyatnya terus bermimpi dan berjuang, Iran akan terus menulis babak-babak baru dalam sejarah dunia, bukan hanya sebagai negeri konflik, tapi sebagai bangsa besar yang sedang mencari cahaya di antara bayang-bayang masa lalunya.